Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat beri salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah kita sudah melihat beliau ya, senyuman beliau, dan pastinya para netizen, para pecinta-pecinta Mama Skaryo dan pecinta-pecinta Gus Samsudin sendiri pasti menunggu wejangan-wejangan dari beliau. Karena bagaimanapun wejangan beliau ini patut untuk kita lakoni, kita dalani. Nah, alhamdulillah walaupun saya tidak ikut membebaskan kemarin ya, karena saya itu kerjanya dari gaib aja, maklum. Agak angel saya itu. Tapi Gitu. sudah berusaha. Berusaha. Mantap, luar biasa. Tapi amit saya ini Gus loh, kalau selama ini jenengan nggak ada, saya opuk-opuk ini pada muka jenengan ini. Ya, Kemarin dulu pertama kali saya datang itu, wah sempat saya berantem itu sama siapa? Ki Sujiwo kok siapa itu? iya. Astagfirullah. Tapi mohon maaf nih Gus nggih. Nggih. Wah, jangan nanti jenengan sakit hati terus. Subhanallah. Luar biasa memang. Luar biasa, beliau ini adalah seorang guru spiritual yang patut dicontoh. Inilah menunjukkan bahwasanya ketika kita tinggi bukan berarti kita harus sombong. Ketika kita sudah mencapai apa yang kita inginkan bukan berarti kita menghiraukan yang lainnya. Disinilah suatu contoh lambang persaudaraan, lambang silaturahmi yang perlu diikat. Dan alhamdulillah kepada netizen semuanya, untuk pecinta Mas Karyo silahkan cek aja di channel Gus Samsudin ya. Semoga beliau ini terpantau terus oleh kalian, terus mendapatkan senjata-senjata dari kalian, yaitu doa-doa yang kalian berikan kepada beliau insya Allah. Dan begitu juga beliau akan mendoakan kita semua, itu sudah pasti. Apa yang beliau tampilkan itu semoga menjadi edukasi yang bisa diambil hikmah positifnya. Dan apa yang sudah jenengan lihat selama ini itu bisa menjadi tuntunan untuk kedepannya. Jadi untuk beliau yang selama beliau ini disekap atau yang lainnya, saya ingin juga bertanya-tanya ini, mungkin netizen ada sedikit penasaran. Apa sih yang terjadi kepada beliau hingga beliau juga sampai mengeluarkan ilmu tertinggi yaitu Meraga Sukma? Luar biasa ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana nih Gus? Coba sedikit ceritakan. Gimana ceritanya kok jenengan disekam gitu, ususnya terburai. Ini ususnya masih ada orang. Iya, diambil hikmahnya saja. Diambil hikmah saja. Bahwa yang paling penting di dalam hidup ini kita berbakti kepada orang tua. Oke. Dalam arti jangan sampai menyakiti hati seorang wanita, kan begitu. Benar. Karena semuanya kita ini ada ya karena adanya orang tua. Poinnya seperti itu sebenarnya, bahwa ketika kita ingin hidupnya baik, maka yang pertama kita harus baik dulu kepada orang tua. Dan ilmu yang paling tertinggi itu terutama kita baik kepada ibu kita. Makanya yang di dalam video kemarin itu yang menjadi rahasia saya atau pantangan saya yang paling utama itu tidak boleh menyakiti seorang wanita atau mau semua dijalik lah. Ya tapi luar Mukul biasa. maksudnya. Luar biasa nih jenengan Gus. Sudah ditangkap, sudah diopo-opo. Lah kok masih dimaafkan gitu loh. Kalau sudah saya bakar gantian. Benar. Iya. Tidak perlu sesuatu hal yang buruk harus dibalas dengan keburukan. Karena kalau kita bisa mengambil hikmahnya, ketika kita diberikan yang buruk-buruk, itu seperti tanaman yang diberikan kotoran. Pada akhirnya tanamannya nanti akan menjadi subur karena kotoran itu tadi. Maka ketika kita mau dinaikkan derajatnya oleh Allah, pasti kita akan dicaci dulu, Itu pasti. dihina dulu sama orang, difitnah dulu. Nah, ketika kita bersabar, itu akan menaikkan derajat kita, akan dinaikkan derajat kita oleh Allah. Tapi kalau kita tidak sabar, maka tidak akan ada hikmahnya. Seperti di kitab Alim Muta'alim, di situ dijelaskan ketika seseorang semuanya dikatakan bodoh Oke. atau dikatakan penipu, difitnah lah intinya, dibully. Ketika dikatakan bodoh tidak marah, maka kebodohan tadi akan kembali kepada yang mengatakan. Dan yang dikatakan bodoh tadi itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah.
Tapi kalau sampai dikatakan bodoh lalu marah, maka nggak akan ada hikmahnya sama sekali kecuali hanya menuruti hawa nafsu tadi. Makanya rahasia kesabaran itu sudah dijelaskan di dalam kitab Alim Muta'alim. Oleh sebab itu takaran yang paling kuat ya sabar dan sholat itu tadi. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar, kan begitu. Nggih, nggih. Jadi ketika ada yang menjatuhkan kita, ada yang menghina kita, membuli kita, nggak usah dibalas gitu. Nanti biar Allah sendiri yang membalasnya. Benar, Gus. Insya Allah. Bagaimanapun kita pasrahkan kepada lillahi ta'ala, Gus. Insya Allah. Tapi saya juga penasaran itu sama yang menyelamatkan jenengan itu. Itu memang orang nggak kenal atau gimana, Gus? Ya sebenarnya juga ini sebuah iktibar ya, atau ibrah untuk diri saya Coba sendiri. jelaskan ini, Gus. Iya, itu menjadi sebuah pertanyaan untuk diri saya sendiri, sebab saya sendiri juga sebenarnya tidak paham dengan itu. Tapi yang jelas kita baru tahu bahwa seseorang yang dikatakan sangat hina, mungkin dilihat tidak punya kemampuan apa-apa, ternyata mempunyai kelebihan yang luar biasa. Betul, betul. Di situ kita diajarkan untuk jangan meremehkan orang lain. Di situ kita bisa belajar bahwa kita tidak tahu siapa yang pada akhirnya menolong kita. Kita tidak tahu amal mana yang pada akhirnya mampu menolong kita. Bisa jadi amal kita yang sangat kecil itulah yang menolong kita, kan begitu. Jadi saya sendiri juga menjadi ibrah dan menjadi iktibar, pelajaran muhasabah. Siapa yang menolong itu saya sendiri juga belum tahu. Belum tahu, Gus ya. Masya Allah, luar biasa. Sampai-sampai para warok yang sakti-sakti mandraguna juga nggak bisa. Sampai saya sendiri terkapar, saya nggak sanggup, makanya saya main belakang aja gitu. Tapi memang itu adalah sebuah edukasi. Yang mana edukasi itu kita tidak boleh meremehkan orang yang tidak kelihatan, atau dalam arti kata kelihatannya biasa saja, tapi belum mengerti dengan apa yang dia miliki dan sejatinya siapa beliau tersebut. Jadi mulai saat ini kita untuk menghargai satu sama lainnya. Edukasi yang terbaik itu adalah persatuannya, Gus ya. Iya. Seperti ada kerjasama gitu. Siap. Itu luar Dan biasa. ini juga menjadi sebuah ibrah yang luar biasa ketika panjenengan yang jauh dari Medan ya, Nggih. jauh ke sini. Ini subhanallah suatu penghargaan yang luar biasa lah untuk kami. Ya sebenarnya saya jengkel aja sama jenengan, Gus. Saya pengen jambak aja tuh jenggot, Gus, benar. Ngapura, Gus. Selu ya. Netizen juga selu ya. Jadi gini, Gus, berhubung saya ini alhamdulillah sudah sampai kepada panjenengan. Pastinya saya ini manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf, karena kebenaran hanya milik Allah. Jadi apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah terjadi ketika saya di sini nggak ada jenengan, ya tingkah laku, omongan, sifat atau yang gimana yang tidak baik, ya mohonlah dimaafkan, Gus. Karena saya juga manusia yang tak luput dari silaf ini ya, gitu, Gus. Karena saya mau kembali dulu ke Sumatera. Izin nggak, Gus? Sebenarnya sih saya pengen nahan. Pengen Mau sampai kapan, Gus? Mau sampai ya minimal 1 bulan lah. Jangan 41 hari lah. Jangan. Nanti padepokan terbengkalai. Astagfirullah. Allah. Sedikit jangan, Gus, untuk netizen saya ini. Iya. Karena Jangan netizen saya ini juga agak banyak angel. dari beliau. Malah saya banyak belajar dari beliau. Oh, jangan kayak gitu, Gus. Saya banyak belajar dari beliau. Saya sukanya dari beliau ini yang sampai saat ini masih saya contoh itu satu. Beliau ini tidak pernah namanya menjelekkan orang lain. Ini spiritual yang benar-benar spiritual itu seperti ini. Enggak juga, Gus. Kadang-kadang saya agak angel juga, Gus. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau ini tidak pernah menjatuhkan orang lain. Menjelekkan ataupun menjatuhkan itu beliau tidak pernah. Jadi beliau pede saja dengan nama beliau itu pede. Jadi tidak perlu harus menjatuhkan orang lain supaya kita berdiri. Tidak perlu juga kita itu menjelekkan orang lain supaya diri kita itu terlihat baik. Nah ini yang saya suka dari beliau itu. Ini kayaknya berlebih nih ngomongnya. Saya merasakan kayaknya terlalu tinggi ini. Malah saya takut ini.
Oke, netizen dimanapun Anda berada, wallahu alam ya, subhanallah, apa yang sudah menjadi himbauan dan wejangan beliau ini itu sangat saya petik ya, sangat saya petik. Karena mau bagaimanapun beliau juga sangat menghargai dan sangat antusias dalam silaturahmi, subhanallah. Dan kepada netizen dimanapun Anda berada ya, monggo silakan diikuti wejangan-wejangan dari beliau ini, mestinya dibutuhkan dan kalian pasti kangen. Sudah berapa lama beliau ini tidur sama nenek, entah dikeloni tiap malam kita nggak tahu ya. Entah pun hamil beliau. Iya, perutnya tambah besar malah. Subhanallah. Oke. Semoga netizen bisa mengambil hikmah, dan Ya. untuk kelanjutannya kita tinggal tunggu aksi-aksi beliau yang lebih menegangkan lagi. Yuk, monggo kita sama-sama, dan dari jenengan tolonglah sedikit nasihat ini. Ya terutama ini saya ambil hikmahnya loh. Nah, monggo. Iya. Inggih, guys, seperti yang tadi beliau sampaikan bahwa apapun yang kita lihat itu semuanya sebenarnya adalah ilmu untuk menjadi iktibar atau ibrah untuk diri kita. Karena setiap orang itu mempunyai nurullah, mempunyai nur Muhammad di dalam dirinya, mempunyai peran masing-masing. Jangan sampai ketika kita terlihat baik lalu kita menjelekkan orang lain. Dan sampai ketika kita ingin maju lalu menjatuhkan orang lain. Selalu mengedepankan akhlak karimah, adab, karena sebaik-baiknya manusia ialah yang beradab. Yang membedakan kita dan hewan itu hanya adabnya saja, hanya akhlaknya saja. Jadi kalau manusia itu mempunyai nafsu lawamah, supiyah, amarah, mutmainah di dalam dirinya, kalau pancarnya atau dirinya itu mampu mengendalikan nafsunya, maka dia dikatakan lebih mulia dari malaikat. Tetapi kalau sampai nafsunya atau 4 kuda yang menarik raga tadi dan kusirnya itu pancar diri kita ini dikendalikan oleh hawa nafsu, maka kita akan lebih hina dari binatang. Maka sebisa mungkin kita harus punya pengendalian diri supaya tahu diri dan bisa menempatkan diri, tidak menjadi seseorang yang sombong diri. Ngoten mawon. Nggih, ngeten. Jos pokoknya. Ini suatu wejangan yang baik ya. Iya, satu lagi mungkin Mama Skara bisa menambahkan ibrah dari apa yang kemarin terjadi itu. Ternyata alhamdulillah yang menolong saya itu bukan hanya dari golongan putihan tapi abangan. Iya, Dalam arti campur ya. ketika ini yang Islam, yang Jawa, yang dukun dan yang kiai ini bersatu, ternyata bisa menyelesaikan semua masalah. Dalam arti ketika orang Islam bisa tetap menjadi Jawa, tidak hilang Jawa ini, tetap menjawani, tidak mensirik-sirikan dan tidak membid'ah-bid'ahkan, insya Allah akan jaya, kan begitu. Kalau menurut Mas Karyo bagaimana ini? Bagus, ini adalah suatu contoh. Jadi ini adalah edukasi yang baik, yang mana beliau tersekap dan sulit untuk diselamatkan. Itu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan untuk menyelamatkannya. Bahkan berbagai kalangan-kalangan yang datang itu sulit, tapi semua itu bisa terselamatkan ketika adanya ikatan. Jadi bersatu dalam arti kata menunjukkan kekeluargaannya dan menunjukkan antusiasnya dalam menyelamatkan sesama. Siap. Gitu loh. Jadi dengan adanya tontonan itu bisa diambil edukasi bahwasanya kita adalah satu. Jangan membeda-bedakan agama, jangan membeda-bedakan suku. Mari kita bersatu, insya Allah apa yang kita inginkan itu akan terwujud. Jika kita tidak bersatu, leburlah dunia. Nah, oke, mungkin begitu saja yang bisa diambil wejangannya. Intinya saya ingin di balik kamera ini ada sedikit agak gimana gitu ya. Mungkin gimana itu. Oke. Semoga saja bisa diambil tontonan yang kita tampilkan ini dan semoga bisa diambil edukasinya. Intinya di sini saya pamit undur diri karena saya akan kembali dulu ke Sumatera. Mungkin sudah cukup lama saya melalang buana. Insya Allah tugas saya juga belum selesai. Insya Allah saya akan kembali lagi dan insya Allah suatu hari saya akan mungkin silaturahmi lagi. Tapi nggak ketutup kan?
Padepokan. Boten. Nah itu kayaknya Padepokan ada yang mau dibangun lagi tuh kan ya. Oh, subhanallah. Kita doakan semoga beliau sukses selalu. Amin amin. Barakallah. Oke, saya akhiri. Saya Mamas Karyo dan Saya Samsudin Jadab. mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa view saya Lover Padepokan juga mensubscribe, menonton channelnya Mamas Karyo. Beliau ini alhamdulillah sangat santun sekali insyaallah. Oh iya. Barakallah. Apa iya terus? Insya Allah.